Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 29 Mei 2023, Pekan Biasa yang ke-8. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 19, ayat 25 sampai dengan ayat 34. Waktu bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sepatang hisop, lalu mengunjukkannya ke muka Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah dosa manusia dalam kitab Kejadian berujung kutukan dari Allah, baik kepada manusia maupun ular. Gambaran dunia yang terkutuk sungguh terasa mencekam, seolah sudah menggariskan gambaran manusia setelah berdosa, yaitu makhluk terkutuk dalam sengsara. Namun apakah itu akhir cerita bagi manusia? Dan sungguhlah Allah sekejam itu? Kisah selanjutnya justru adalah rangkaian tindakan Allah untuk mengembalikan manusia kepada Firdaus. Puncaknya adalah pemberian diri Yesus Kristus, yang bahkan setelah wafat pun masih memberikan anugerah roh dan hidup melalui pencurahan air dan darah. Dalam peristiwa salib, bukan hanya dari sisi Allah, kita pun melihat manusia yang setia menemani perjalanan Yesus Kristus sampai akhir. Bunda Maria menunjukkan komitmen dan kekuatan untuk setia pada Tuhan dengan menemani putranya sampai titik akhir.
Kesetiaannya menjadi hamba Tuhan terus dilanjutkan dengan menjadi bunda gereja. Sebagaimana diwasiatkan oleh Yesus, Bunda Maria adalah gambaran gereja yang setia dan memulihkan gambaran manusia lama yang jatuh dalam dosa. Kita dipanggil untuk mengikuti jalan kesetiaan Bunda Maria. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami meneladan iman dan kesetiaan Bunda Maria dalam hidup setiap hari. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.